sahabat kreatif, sahabat belajar, dan adik-adik peserta didik kelas 9 SMPK Frater Nomere yang terkasih. Salam jumpa lagi bersama saya, Polikarpus, pada SPD pada pembelajaran hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Pembelajaran jarak jauh bukan membatasi ruang kreativitas kita. Untuk itu adik-adikku, tetap bersemangat dan teruslah berjuang, karena kalian adalah pemilik masa depan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya mengajak kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semua boleh mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sahabat belajar yang terkasih, saya ingin membuka pemahaman adik-adik bagaimana pentingnya kita belajar tentang bilangan berpangkat yang akan kita kaitkan langsung dalam pengalaman nyata kita setiap hari. Ada sebuah ilustrasi sederhana, tetapi ini konsep ilmuwan dari ilmuwan sains, bagaimana mereka menentukan jarak antara bumi dan matahari. Dan konsep ini mereka gunakan dengan metode yang namanya Aristarchus dan menggunakan konsep trigonometri. Tetapi dalam perhitungannya menggunakan konsep bilangan berpangkat. Bagaimana kita menyederhanakan jarak antara bumi dan matahari yang rata-ratanya 152 juta lebih kilometer. Dan konsep ini kita akan sederhanakan menggunakan konsep bilangan berpangkat. Nah adik-adik, itulah ilustrasi awal. Saya membuka pemahaman adik-adik untuk mengikuti pembelajaran kita tentang bilangan berpangkat. Untuk itu adik-adik, simaklah pembelajaran hari ini dengan baik dan benar, sehingga nanti adik-adik bisa menyelesaikan tugas. Oke adik-adik, sahabat belajar dan peserta didik kelas 9 yang terkasih. Kalau tadi awal saya menjelaskan sebuah ilustrasi. Nah sekarang saya akan menjelaskan secara detail berkaitan dengan materi bab 1, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada poin yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana definisi atau pengertian dari bilangan berpangkat. Perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Dengan bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dan seterusnya dikali dengan A. Dengan A sebanyak N faktor. Di mana A itu sendiri adalah bilangan pokok atau basis, sementara N itu adalah pangkat atau yang sering disebut dengan eksponen. Nah adik-adik, coba perhatikan contoh. Contoh yang pertama. 4 dikali 4 dikali 4, kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 4 pangkat 3. Yang kedua, 2P dikali 2P dikali 2P dikali 2P. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 2P pangkat 4. Sehingga dari situ kita melihat bagaimana kita menyederhanakan bentuk pada bilangan berpangkat. Nah sekarang adik-adik, bagaimana kalau bilangan pokoknya itu adalah negatif? Kalau tadi bilangan pokoknya semua positif. Maka ada ketentuan. Kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya pasti positif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Nah adik-adik, coba kita lihat contoh. Bagaimana perpangkatan pada bilangan pokok negatif? Yang pertama, negatif 5 dipangkatkan 4. Kalau kita uraikan menjadi negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Nah kalau min dikali dengan min kan plus. Bentuk yang kedua juga sama, min kali min kan plus. Sehingga plus dikali plus, maka bentuknya pasti positif. Sehingga kalau bilangan negatif, pangkatnya pasti positif.
Nah sekarang yang kedua, negatif 5 kita pangkatkan dengan 3. Sementara 3 adalah bilangan ganjil. Maka kita uraikan menjadi min 5 kali min 5 kali min 5. Min kali min plus, plus dikali min hasilnya pasti min. Sehingga hasilnya adalah negatif 125. Itulah adik-adik perbedaan antara bilangan pokok positif dengan bilangan pokok negatif pada pangkat positif. Oke adik-adik sahabat belajar, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah M. Atau perkalian pada bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita jumlahkan. Dengan ketentuan, bilangan pokoknya harus sama. Yang kedua, pada operasi pembagian, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N kurang N. Atau dalam bahasa sederhana, pada pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Dengan ketentuan bahwa nilai A sendiri tidak boleh 0. Kalau nilai A-nya 0, pembagian dengan bilangan 0 hasilnya rendah. Sifat yang ketiga, A kali B pangkat M. Berarti bentuk ini dapat diubah menjadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Karena ada dua bilangan pokok yang berbeda, yaitu A dan B. Bentuk yang keempat, A pangkat M dipangkatkan N. Pemangkatan double. Kalau kita ubah menjadi A pangkat M kali N. Kita masuk pada sifat yang terakhir, yaitu sifat yang kelima. Bagaimana kalau bilangan pecahan dipangkatkan? M. A per B dipangkatkan N. Maka kalau kita ubah menjadi A pangkat M dan B pangkat N. Nah adik-adik tolong simak baik-baik sifat-sifat dari bilangan berpangkat, sehingga dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, kita bisa selesaikan dengan baik. Nah sekarang adik-adik, untuk poin yang kelima tentunya sama. Bahwa bilangan yang dibagi tidak boleh 0. Dalam hal ini nilai B tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita lihat contoh. Sederhanakan operasi bilangan berpangkat berikut. Ada 3 nomor soal yang disiapkan. Ini soal pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga. Nah sekarang kita selesaikan untuk soal nomor yang pertama. 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 3. Karena ini konsep pembagian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Berarti 5 pangkat 7 kurang 3. Sama dengan 5 pangkat 4. Sederhana kan? Yang kedua, 6AB pangkat 2 kali A pangkat 2B kali 4B pangkat 3. Kalau kita uraikan menjadi, yang pertama kita selesaikan koefisien 6 kali 4. Yang kedua kita kelompokkan variabel A. Di sini A pangkat 1, di sini A pangkat 2. Berarti kita jumlahkan karena perkalian. Yang ketiga kita kelompokkan variabel B. B di sini pangkat 2, di sini pangkat 1, di sini pangkat 3. Kita jumlahkan karena konsep perkalian. Sehingga hasilnya adalah 24 kali A pangkat 3 kali B pangkat 6. Sepahamnya adik-adik? Sekarang kita masuk pada nomor yang ketiga. 12P pangkat 2 kali P pangkat 5 kali 18P pangkat 3R pangkat 7 dibagi 36P P pangkat 3R pangkat 5. Ini operasi gabungan antara perkalian dengan pembagian. Kuncinya pada sifat-sifat tadi bahwa perkalian dijumlahkan, pembagian dikurangkan. Yang paling pertama kita hitung koefisien 12 dikali 18. Terus yang kedua kita kelompokkan P, di sini P pangkat 2, di sini P pangkat 3. Kita jumlahkan dengan perkalian. W pangkat 5 dan R pangkat 7. Setelah itu kita sederhana karena 12 dengan 18 bisa kita kalikan, maka hasilnya adalah 216. P pangkat 5
kali Pi pangkat 5 R pangkat 7 dibagi 36P Pi pangkat 3 R pangkat 5 sama dengan 216 kita bagi dengan 36 hasilnya adalah 6. Sehingga 6 kali P pangkat 5 kurang 1 kali Pi pangkat 5 kurang 3 kali R pangkat 7 kurang 5. Sehingga hasilnya adalah 6P pangkat 4 Pi pangkat 2 R pangkat 2. Nah adik-adik mudah-mudahan bisa memahami. Nah sekarang bentuk yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Nah kita lihat yang pertama, bilangan berpangkat 0. Untuk bilangan berpangkat 0, hasilnya adalah 1. Sehingga dibuat dalam notasi A pangkat 0 sama dengan 1. Dan ketentuannya sama, bahwa nilai A tidak boleh sama dengan 0. Nah adik-adik coba kita buat pembuktian. Kalau kita lihat angka, 16 dibagi 16 itu hasilnya adalah 1. Ataupun bilangan lainnya. 10 bagi 10, 1. 5 bagi 5, 1. Tetapi kita membuktikan dengan contoh 16 bagi 16 sama dengan 1. Nah 16 ini kita bisa uraikan dalam bentuk bilangan berpangkat. Yaitu 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Karena 4 pangkat 2 adalah 16. Pada konsep pembagian, pangkatnya kita kurangkan. Sehingga 4 pangkat 2 kurang 2. Nah 2 kurang 2 sama dengan 0. Sehingga 4 pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga jelas bahwa setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Sekarang kita lihat beberapa contoh soal ya. Soal yang pertama, 2 pangkat 0 pasti 1. 100 pangkat 0 pasti 1. 1 juta dipangkatkan 0 pasti 1. Ataupun bilangan-bilangan besar lain. Kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah adik-adik sekarang kita masuk pada poin tentang bilangan berpangkat negatif. Kalau tadi ada pangkat 0, ada pangkat positif. Konsep bilangan berpangkat negatif adalah 1/A sama dengan A dipangkatkan min 1. Sekali lagi, 1/A sama dengan A dipangkatkan negatif 1. Nah, perhatikan baik-baik contoh. Misalkan 5 dipangkat negatif 2. Bagaimana kita merubah bentuk ini menjadi pangkat positif? Maka kita ubah menjadi 1/5 pangkat 2. Sesuai dengan bentuk umum pada bilangan pangkat negatif. Misalkan yang kedua, 3 dipangkat dengan negatif 4. Nah, bagaimana kita merubah bentuk ini? Sama. Yaitu 1/3 dipangkatkan dengan 4. Itu cara merubah pangkat negatif ke pangkat positif. Atau bentuk yang lebih sulit ya. Misalkan 1/27. Kita ubah menjadi pangkat negatif. Nah makanya yang paling pertama kita ubah adalah bentuk dari 27. Nah 27 ini kan kelipatan 3. Berarti 3 kali 3 kali 3. Berarti 27 sendiri adalah 3 pangkat 3. Sehingga bentuknya menjadi 1/3 pangkat 3. Kalau ubah, kita akan mendapatkan pangkat negatif 3 pangkat min 3. Sehingga kita bisa ubah dari pangkat negatif ke pangkat positif, ataupun dari pangkat positif ke pangkat negatif. Oke adik-adik, sahabat kreatif, sahabat belajar, dan peserta di kelas 9 yang terkasih. Terima kasih adik-adik sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan bermanfaat untuk kita semua. Nah adik-adik sahabat belajar, untuk tugas nanti ada adik tolong selesaikan, dan tugas itu nanti diupload ke aplikasi Edmodo dan nanti Bapak koreksi. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita pada pembelajaran hari ini. Berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam pendidikan.
Salam literasi.